Halo semuanya, di sini kami mempresentasikan chapter 9 yang berjudul dengan Inventories Additional Valuation Issue. Secara singkat, saya ingin menjelaskan apa itu Inventories Additional Valuation Issues. Adalah materi yang membahas masalah tambahan dalam penilaian persediaan, terutama terkait dengan bagaimana persediaan harus dinilai dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Topik ini mencakup konsep seperti penurunan nilai persediaan menggunakan metode lower of cost and net realizable value atau disingkat dengan LCNRV atau lower of cost of market yang disingkat dengan LCM. Metode estimasi persediaan saat inventarisasi fisik tidak dilakukan, serta penanganan kerugian persediaan karena kerusakan, pencurian, atau penurunan kualitas. Ini juga melibatkan aturan tentang perubahan metode penilaian persediaan dan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Kami dari kelompok 6. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran dalam Inventories Additional Valuation Issues itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu menjelaskan dan menerapkan aturan yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi bersih. Secara singkat, dalam akuntansi ada aturan bahwa nilai inventaris harus dinilai berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih atau net realizable value yang lebih rendah. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah perusahaan melaporkan nilai aset yang terlalu tinggi. Kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan prinsip ini dalam berbagai situasi bisnis untuk memastikan laporan keuangan yang laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua itu mengidentifikasi masalah penilaian inventaris lainnya. Isinya secara singkat, selain aturan penilaian inventaris yang umum, ada berbagai masalah lain yang mungkin muncul dalam penilaian inventaris, seperti fluktuasi harga, kerusakan barang, atau perubahan teknologi yang membuat inventaris menjadi usang.
kita harus bisa mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah ini dengan cara yang tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga itu menentukan persediaan akhir dengan menetapkan metode laba kotor. Secara singkat, metode laba kotor digunakan untuk memperkirakan nilai persediaan akhir berdasarkan hubungan historis antara penjualan dan biaya barang yang terjual. Metode ini berguna ketika perhitungan fisik inventoris tidak memungkinkan atau tidak praktis agar kita bisa menggunakan metode ini dengan benar untuk memperkirakan jumlah persediaan akhir. Yang keempat, menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan eceran. Metode persediaan eceran adalah cara lain untuk memperkirakan nilai persediaan akhir, khususnya dalam industri retail dengan menggunakan rasio biaya terhadap harga jual. Metode ini memungkinkan perusahaan retail untuk menentukan nilai persediaan tanpa harus melakukan perhitungan fisik secara menyeluruh. Dan yang terakhir, menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis inventaris. Setelah penilaian inventaris selesai, secara singkat, inventaris adalah elemen penting dalam neraca keuangan. Kita sebagai mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan bagaimana inventaris dilaporkan dalam laporan keuangan dan memahami teknik analisis yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan efisiensi pengelolaan inventaris seperti analisis perputaran persediaan atau inventaris turnover dan dampaknya terhadap likuiditas perusahaan. Lima komponen dari inventories additional valuation issues. Yang pertama ada di lower of cost or net realizable value atau disingkat LCNFP. Yang pertama di sini ada net realizable value, terus illustration of LCNRP, application of LCNRP, recording net realizable value, use of an allowance, recovery of inventory loss, sama evaluation of LCNRP. Terus yang kedua ada valuation basis. Yang pertama ada net realizable value, relative stand-alone sales value, purchase commitments. Di gross profit method ada gross profit percentage, evaluation of method, retail inventory method. Yang pertama ada concepts, terus ada di conventional method, special items,
evaluation of method. Selanjutnya ada di presentation and analysis. Sini ada presentation of inventories sama analysis of inventories. Lower of cost or net realizable value ada dua. Dengan lower of cost itu perusahaan mencatat biaya terendah baik harga beli atau harga pasar dari persediaan mereka. Yang kedua, net realizable value itu perusahaan mencatat estimasi harga jual dengan rumus dikurangi biaya penjualan atau pelepasan. Contoh kasus dari lower of cost or net realizable value sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Mender AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950 euro dengan nilai penjualan FI 10.000 euro dengan estimasi biaya penyelesaian 50 euro dan estimasi penjualan 200 euro. Nilai realisasi bersih Marder dihitung sebagai berikut. Dengan jurnal Inventories Value Unfinished dengan 1.000 euro di kredit, less estimated cost of completion 50 euro di debit, estimated cost to sell 200 di debit dan 250 di kredit, dengan net realizable value 750 euro di kredit. Lanjutan, Mender melaporkan persediaan pada laporan posisi keuangannya sebesar 750 euro. Dalam laporan laba ruginya, Mender melaporkan kerugian atas penurunan nilai persediaan sebesar 200 euro dari 950 euro dikurang 750 euro. Penyimpangan dari biaya dapat dibenarkan karena persediaan tidak boleh dilaporkan pada jumlah yang lebih tinggi dari realisasi yang diharapkan dari penjualan atau penggunaan. Selain itu, perusahaan Mender harus membebankan kerugian utilitas terhadap pendapatan pada periode terjadinya kerugian, bukan pada periode penjualan. Oleh karena itu, perusahaan melaporkan persediaan mereka pada nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih atau LCNRV pada setiap tanggal pelaporan. Metode LCNRV. Perhitungan LCNRV sangat penting karena mencegah penilaian aset yang dilebih-lebihkan. Setiap biaya penyelesaian, pengiriman, dan penyusutan aset dapat diprediksi secara wajar. LCNRV adalah pendekatan umum untuk menentukan nilai aset dalam akuntansi persediaan. Metode LCNRV, persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, namun jika persediaan turun nilainya sampai ke tingkat bawah biaya aslinya,
maka prinsip biaya historis menjadi tidak relevan. Apapun alasan untuk penurunan nilai tersebut, baik itu usang, perubahan tingkat harga, atau rusak, perusahaan harus menurunkan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. Untuk melaporkan kerugian ini, perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Evaluasi aturan LCNRV ada 3. Yang pertama, perlakuan yang tidak konsisten. Perusahaan dapat mendistorsi data pendapatan. Kedua, penerapan aturan ini mengakibatkan inkonsistensi karena suatu perusahaan mungkin menilai persediaan berdasarkan biaya pada suatu tahun dan berdasarkan nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Dan yang terakhir, aturan LCNRP menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi dampaknya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau mungkin tidak konservatif. Materi kedua, valuation basis. Di bagian ini dibahas 2 situasi umum di mana nilai realisasi bersih adalah aturan umum untuk menilai persediaan. Yang pertama, aset pertanian, termasuk aset biologis dan hasil pertanian. Kedua, komoditas yang dipegang oleh pialang pedagang. Inventarisasi pertanian berdasarkan IFRS. Pengukuran nilai realisasi bersih digunakan untuk persediaan jika persediaan tersebut terkait dengan aktivitas pertanian. Secara umum, aktivitas pertanian menghasilkan 2 jenis aset pertanian, yaitu aset biologis yang diukur pada pengakuan awal dan pada akhir setiap periode pelaporan pada nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan nilai realisasi bersih aset biologis dalam pendapatan ketika hal itu terjadi. Yang kedua, hasil pertanian. Hasil pertanian yang dipanen dari aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi bersih. Pada saat panen, setelah dipanen, nilai realisasi bersih dari hasil pertanian menjadi biayanya, dan aset ini dicatat serupa dengan persediaan lain yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal. Komoditas pialang dagangan. Komoditas pialang pedagang juga umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi bersih. Dengan perubahan nilai realisasi bersih diakui dalam pendapatan pada periode perubahan,
piala perdagangan membeli atau menjual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas untuk orang lain atau atas nama mereka sendiri. Tujuan utama menyimpan persediaan ini adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan laba dari fluktuasi harga. Dengan demikian, nilai realisasi bersih adalah ukuran yang paling relevan dalam industri ini karena menunjukkan jumlah yang akan diterima piala perdagangan dari persediaan ini di masa mendatang. Net Realizable Value. Net Realizable Value atau disingkat dengan NRV adalah jumlah uang tunai yang diharapkan diterima oleh perusahaan berdasarkan penjualan atau pelepasan suatu barang setelah dikurangi biaya terkait atau CAGS. NRV sama rumus NRV itu nilai penjualan dikurang biaya. NRV adalah sarana untuk memperkirakan nilai persediaan akhir tahun dan piutang pada akhir periode. Nilai realisasi bersih dilaporkan di neraca dan rugi laba dilaporkan di laporan laba rugi. NRV dianggap sebagai pendekatan akuntansi konservatif dan metode untuk perusahaan sering untuk menatakan nilai aset akurat mungkin. Perusahaan sering menggunakan metode ini untuk menentukan berapa harga pasar saat ini dari aset mereka pada akhir tahun. Mereka juga ingin menentukan berapa banyak uang yang terutang perusahaan akan dikumpulkan sebagai pendapatan atau dihapuskan sebagai beban piutang tak tertagih. NRV terutama digunakan dalam 3 bidang: akuntansi biaya, persediaan, dan piutang. Rumus Net Realizable Value atau NRV. Sebelum menghitung Net Realizable Value, formula dalam akuntansi bisnis ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu langkah pertama, tentukanlah harga jual aset yang diinginkan. Kedua, tentukanlah total biaya yang berkaitan dengan penjualan aset. Dan ketiga, hitunglah selisih harga jual aset yang diinginkan dengan total biaya berkaitan dengan penjualan aset. Jika langkah ketiga tersebut dirasa cukup panjang, rumus NRV dapat dituliskan dengan lebih sederhana secara matematis. Net Realizable Value formula dijabarkan dengan sebagai berikut. NRV sama dengan harga jual aset yang diinginkan dikurang dengan total biaya produksi dan penjualan aset. Metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Salah satu metode pengganti atau memverifikasi atau menentukan jumlah persediaan adalah metode laba kotor. Auditor secara luas menggunakan metode ini dalam situasi di mana mereka hanya memerlukan estimasi inventaris perusahaan, misalnya laporan interim
Perusahaan juga menggunakan metode ini ketika kebakaran atau bencana lainnya menghancurkan inventaris atau catatan inventaris. Metode laba kotor bergantung pada 3 asumsi, yaitu pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus diperhitungkan. Kedua, barangnya tidak terjual harus ada di gudang. Ketiga, penjualan dikurangi biaya perolehan, dikurangi dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Cara menghitung presentasi laba kotor. Contohnya, misal perusahaan A menjual produk, perusahaan memperoleh pendapatan menggunakan prinsip pengakuan pendapatan, dan saat ini menunjukkan pendapatan sebesar 50 juta dengan harga pokok barang yang dijualnya adalah 29 juta. Perhitungan menentukan laba kotor yaitu dengan cara pendapatan sebesar 50 juta dikurangi dengan harga pokoknya itu 29 juta dengan hasil 21 juta itu adalah laba kotor. Menentukan presentasi laba kotor yaitu 21 juta dibagi dengan 29 juta adalah 0,72 dikali 100% dengan persenan sama dengan 72% laba kotor. Metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Yang pertama, laba kotor atas harga jual, presentasi markup pada biaya dibagi dengan 100% ditambah presentasi markup pada biaya. Yang kedua, presentasi markup pada biaya, rumusnya itu laba kotor atas harga jual dibagi dengan 100% dikurangi presentasi markup pada biaya. Penerapan rumus laba kotor. Gross profit on selling price given 20% dengan percentage markup on cost-nya 20 dibagi dengan 1,00 dikurang 20 sama dengan 25%. Dengan gross profit on selling price given 25%, percentage markup on cost 25 dibagi 100 dikurang 25 sama dengan 33 1/3%. Gross profit on selling price 25 per 100 plus 25 sama dengan 20% given di bawah 25, given 25%. 50 per 100 plus 50 sama dengan 33 1/3% given 50%. Evaluasi metode laba kotor. Salah satu kelemahannya adalah kesalahan memberikan perkiraan, akibatnya perusahaan harus melakukan
inventaris fisik untuk memverifikasi inventaris. Kedua, metode laba kotor menggunakan presentasi masa lalu dalam menentukan markup. Ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan tarif laba kotor secara menyeluruh. Keempat, metode laba kotor biasanya tidak dapat terima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. Berikutnya kita masuk ke komponen metode persediaan retail. Misalkan belum ada yang tahu apa sih metode persediaan retail itu. Metode persediaan retail atau disebut retail inventory method, singkat RIM, adalah metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan retail. Biasanya ini untuk memperkirakan nilai persediaan yang persediaan mereka yang berdasarkan harga penjualan dan rasio markup atau laba kotor. Metode ini mungkin sangat berguna di dalam industri karena mudah untuk menghitung nilai persediaan tanpa harus melakukan inventarisasi fisik yang detail dan rumit secara berkala. Nah, di sini ada metode akuntansi yang digunakan untuk memberikan nilai barang dagangan toko. Sama dengan apa yang saya jelasin tadi. Manfaatnya, ini di sini yang pertama tidak memerlukan inventaris fisik, terus juga menawarkan proses yang sederhana, proses pemeriksaan inventaris merupakan proses yang sederhana serta tidak memakan banyak waktu maupun biaya. Jadi metode persediaan retail ini sangat efisien. Terus juga membantu membuat laporan nilai inventaris. Perhitungan metode persediaan retail ini, yang pertama ada dihitung rasio cost to retail, persentase cost to retail itu cara carinya. Di sini ada harga pokok barang dagangan atau harga eceran barang dagangan dikali 100. Jadi nanti tinggal dihasilin dari cara tersebut untuk mengetahui hasilnya. Yang kedua, hitung harga pokok barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual itu carinya adalah biaya persediaan awal Anda plus biaya pembelian. Mungkin masuk ke slide ini lagi, metode persediaan retail. Mungkin prinsip dasar dari metode persediaan retail ini, persediaan retail itu bekerja dengan menggunakan hubungan antara biaya dan harga penjualan untuk memperkirakan nilai akhir persediaan tersebut. Persediaan ini juga diukur
pada harga jual retail dan kemudian dikonversi menjadi biaya persediaan menggunakan rasio biaya ke retail. Sama kayak yang di sini. Mungkin rasio ini juga dihitung dengan membandingkan total biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan total harga penjualan yang tersedia untuk dijual. Sini ada metode markup. Markup adalah markup harga adalah strategi penetapan harga di mana harga jual suatu produk atau layanan ditetapkan lebih tinggi dari biaya produksinya. Cara mencari markup itu adalah harga jual biaya produksi atau biaya produksi itu dikali 100. Dan di berikutnya ada markdown harga, terus strategi penetapan harga di mana harga jual suatu produk layanan diturunkan dari harga awalnya. Ya, cara mencari markdown itu harga asli atau harga jual. Harga asli dikali 100. Mungkin ada banyak juga cara-cara yang kita ketahui. Mungkin ada kayak estimasi persediaan akhir dalam harga, konversi persediaan akhir dari harga jual ke biaya, mungkin kayak gitu-gitu. Nah, evaluasi metode persediaan retail, salah satu karakteristik metode persediaan retail adalah memiliki efek rata-rata pada berbagai tingkat laba kotor. Hal ini dapat menjadi masalah ketika perusahaan menerapkan metode tersebut pada seluruh bisnis, di mana tingkat laba kotor bervariasi di antara departemen. Yang kedua, tidak ada toleransi untuk kemungkinan distorsi hasil karena perbedaan tersebut. Perusahaan menyempurnakan metode retail dalam kondisi tersebut dengan menghitung inventaris secara terpisah menurut departemen atau menurut kelas barang dagangan dengan laba kotor yang serupa. Mungkin keuntungan dan kelemahan dari metode persediaan retail ini, yang pertama itu dari keuntungannya dulu, mungkin nilai plus dari metode ini adalah cepat dan praktis. Karena metode ini sangat berguna dalam industri retail di mana jumlah item yang tersedia sangat banyak dan inventarisasi fisik secara terperinci bisa memakan waktu yang berbiaya. Kedua, minimal semacam meminimalisir kesalahan penilaian. Perusahaan retail dapat memberitakan persediaan secara lebih konsisten dan objektif karena menghitung berdasarkan rasio itu yang stabil dari harga beli ke harga jual. Juga mudah digunakan pada persediaan beragam. Perusahaan retail biasanya memiliki kayak semacam produk yang bervariasi lah untuk dijual, dan juga metode ini
memungkinkan penilaian untuk kelompok produk yang heterogen secara sederhana. Minusnya dari metode ini mungkin kayak estimasi yang kurang akurat, nilai persediaan akhir hanya estimasi karena tidak memperhitungkan perubahan individual dari setiap item yang mungkin mengalami kerusakan, hilang, cacat, atau tidak lulus quality check, yang sehingga nantinya akan bisa menurunkan nilai dari produk tersebut dan hasilnya bisa kurang akurat dibanding metode lain seperti metode fisik. Berikutnya mungkin minusnya dari metode ini mengabaikan harga individu. Metode ini tidak memperhitungkan perbedaan dalam harga dan biaya dan harga jual individu dari setiap barang yang tersedia. Ini berarti bahwa item yang sangat diskon atau barang dengan kenaikan harga yang signifikan mungkin tidak tercermin secara akurat dalam penilaian kesediaan. Mungkin dari metode ini juga banyak variasi dalam metode ini. Mungkin yang pertama ada metode biaya konvensional. Metode ini biasanya menggunakan rasio biaya ke retail atau rasio to retail yang lebih konservatif, di mana perusahaan tidak mengakui pengurangan harga penjualan seperti kayak diskon besar-besaran, obral, hingga barang tersebut benar-benar terjual. Rasio biaya ke retail dihitung berdasarkan harga jual asli tanpa diskon sehingga persediaan akhir dihitung lebih konservatif. Yang kedua ada metode biaya rata-rata atau average cost method. Metode ini menghitung rasio biaya ke retail berdasarkan harga biaya rata-rata dan harga jual rata-rata. Pendekatan ini mengurangi fluktuasi besar dalam nilai persediaan yang mungkin terjadi dari perubahan harga individu atau diskon yang signifikan. Berikutnya ada di metode lower cost of market atau LCM. Dalam metode ini persediaan diukur menggunakan rasio biaya ke retail yang lebih rendah antara biaya atau nilai pasar. Jika nilai pasar barang menurun di bawah biaya yang diestimasikan atau yang diperkirakan, maka persediaan tersebut akan diturunkan ke nilai yang lebih rendah. Selanjutnya mungkin ada tambahan kayak kapan sih metode persediaan retail ini bisa digunakan atau kapan waktu yang tepat untuk menggunakan metode ini. Metode ini untuk umumnya digunakan dalam industri retail yang menjual kayak produk-produk konsumen yang beraneka ragam dan memiliki siklus pembelian dari penjualan yang cepat. Mungkin contohnya ada di toko grosir, atau serba atau supermarket, toko pakaian yang penjualannya itu cepat
dan memiliki siklus pembelian dan penjualan yang cepat. Selanjutnya ada penyajian inventaris dalam akuntansi. Tujuan inventaris dalam akuntansi yaitu mencatat setiap mutasi dan setiap jenis persediaan yang dimiliki dan disimpan oleh perusahaan. Sistem akuntansi persediaan berhubungan dengan penjualan dan retur penjualan, serta pembelian dan retur pembelian. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang persediaan mulai dari pengakuan proses persediaan sampai proses penerimaan dengan prosedur yang baku. Kedua, memberikan informasi persediaan yang tersedia dan perhitungan tingkat pengendalian persediaan. Yang terakhir, pengendalian persediaan sehingga bisa dilakukan perhitungan persediaan secara ekonomis. Penyajian inventaris secara akuntansi mengharuskan adanya pengungkapan laporan keuangan atas item-item berikut yang terkait dalam persediaan. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang dianut dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan, biasanya rata-rata tertimbang dan FIFO. Yang kedua, jumlah total persediaan yang tercatat dan jumlah tercatat dalam klasifikasi, lebih tepatnya klasifikasi umum persediaan adalah barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang terakhir, jumlah bawaan penyediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Sekian dari additional valuation issues ini. Pada materi ini kita bahas topik yang lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan menilai persediaan inventaris mereka, terutama seperti terkait dengan tantangan-tantangan dan masalah yang mungkin timbul dalam perjalanan persediaan pada suatu perusahaan. Secara umum, konsep ini lebih membahas ke dalam tentang penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kayak Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP atau International Financial Reporting Standard atau kita sebut IFRS dalam penilaian persediaan, serta bagaimana perusahaan dapat menghadapi berbagai situasi yang mempengaruhi nilai persediaan. Selanjutnya di penyajian inventaris, yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama satu periode tersebut, seperti harga pokok penjualan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban pada periode tersebut, dan jumlah setiap pembalikan penurunan nilai yang diakui sebagai
pengurangan beban pada periode tersebut. Yang keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penilaian nilai persediaan. Yang tujuh, jumlah bawaan persediaan yang dijaminkan untuk kewajiban jika ada. Inventaris laporan keuangan. Pada laporan keuangan, penilaian persediaan yang digunakan harus dijelaskan secara garis besar atau secara masif, misalnya menggunakan metode FIFO. Persediaan barang dagang umumnya ditemui di laporan neraca dan laporan laba rugi. Di laporan neraca, persediaan dikategorikan dalam aset atau aktiva lancar dan menunjukkan nilai barang yang ada pada akhir periode akuntansi. Pada laporan laba rugi, cara yang digunakan untuk penilai persediaan akan menentukan nilai persediaan awal, persediaan akhir, dan harga pokok jualan, serta laba kotor yang diperoleh oleh perusahaan. Mungkin saya juga ada sedikit tambahan lagi dari kesimpulan dari materi yang kita bahas pada saat ini. Dari sesuai judulnya, Inventaris Additional Valuation Issues, membahas tentang masalah penilaian persediaan yang melibatkan metode seperti LCN Harvey dan juga LCM. Ini mencakup cara mengatasi penurunan nilai persediaan, estimasi saat inventarisasi fisik dilakukan, serta penanganan kerugian yang persediaan akibat kerusakan atau pencurian. Materi ini juga mencakup perubahan metode penilaian yang pengungkapannya dalam laporan keuangan. Terus juga materi additional valuation issues ini juga membahas berbagai aspek tambahan seperti dalam penilaian persediaan, yang penting untuk memastikan bahwa persediaan yang tersedia itu ada pencatatan sesuai dengan nilai yang wajar dan realistis. Mungkin dari kesimpulan ini kayak konsep utama yang dibahas dari materi ini adalah kayak lower of cost and net realizable value, dan juga lower of cost of market yang digunakan untuk memastikan bahwa persediaan tidak dinilai lebih tinggi dari harga jual bersih yang diharapkan untuk nilai pasar. Penurunan nilai ini membantu menghindari overstatement aset dalam
pencatatan laporan keuangan. Saya itu juga estimasi persediaan seperti metode yang tadi sempat dijelaskan, seperti metode gross profit dan juga retail inventory digunakan saat inventarisasi fisik yang tidak dapat dilakukan untuk memperkirakan nilai persediaan yang ada, sama penanganan kerugian persediaan itu salah satu upaya yang diperlukan buat mencegah terjadi penurunan kualitas, ada kerusakan juga, misal ada barang yang cacat atau barang yang hilang pada saat pengecekan inventarisasi. Dan hal ini juga memastikan nilai persediaan yang dilaporkan tersebut tuh mencerminkan kondisi aktual dari aset tersebut. Terus juga kayak ada metode penilaian persediaan kayak FIFO dan LIFO, atau sebaliknya harus harus diungkapkan dengan jelas karena berdampak signifikan pada laporan rugi dan posisi keuangan perusahaan. Pengungkapan laporan keuangan juga sangat penting agar penggunaan laporan itu bisa memahami metode yang digunakan untuk penilaian persediaan dan perubahan yang mungkin bisa memengaruhi angka-angka laporan keuangan sehingga tidak terjadinya ada contohnya kayak salah input atau apa. Terus mungkin secara keseluruhan materi ini kayak menekankan kita buat betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip konservatisme dalam penilaian persediaan, dan juga harus lebih teliti terhadap penilaian dan pengecekan persediaan inventory agar tidak terjadinya miskomunikasi antara
pengecekan ketersediaan barang juga sama laporan keuangan. Dan untuk melaporkan kondisi keuangan juga perusahaan harus lebih akurat dan transparan. Itu ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin dari materi kali ini bisa membantu teman-teman untuk memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.